disebabkan oleh virus dari kelompok Flaviviridae dengan 4 serotipe berbeda, yaitu DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4. Penting untuk memahami serotipe, karena pemulihan dari infeksi dengue akan memberikan imunitas seumur hidup terhadap satu jenis serotipe. Infeksi lanjutan dari serotipe lain akan meningkatkan risiko berkembangnya penyakit parah. Virus ini menyebar melalui gigitan nyamuk, terutama Aedes aegypti, dan jarang oleh nyamuk Aedes albopictus. Nyamuk dapat menjadi infeksius ketika menggigit seseorang yang terinfeksi. Nyamuk membawa virus dengue tersebut dan memasukkannya ke orang lain ketika menggigit orang tersebut. Dengue tidak menyebar secara langsung dari seseorang ke orang lain. Nyamuk-nyamuk ini sering ditemukan bertelur di dekat air, menggenang dalam wadah penampung air, seperti ember, mangkuk, wadah makanan binatang. Periode inkubasi dengue selama 4-10 hari, begitu nyamuk menggigit seseorang. Gejala dengue antara lain, demam tinggi sekitar 40 derajat Celcius atau 104 Fahrenheit, diiringi mual, muntah, umumnya tanpa getah empedu, ruam, sakit dan nyeri, biasanya di bagian belakang, mata yang disebut dengan nyeri retroorbital. Sakit kepala parah, nyeri otot, dan sendi menyeluruh. Pengobatan spesifik demam dengue saat ini belum tersedia, namun terdapat beberapa pengobatan umum yang bisa diaplikasikan pada penderita, seperti antipiretik untuk menurunkan demam dan pereda nyeri untuk mengatasi nyeri otot atau sendi. Vaksinasi melawan dengue. Vaksin dengue pertama, yaitu Dengvaxia atau CYD-TDV, memperoleh lisensi pada Desember 2015 dan kini telah disetujui oleh badan regulator di sekitar 18-20 negara. Pencegahan dapat mengurangi risiko Anda terkena penyakit ini, antara lain, tetap di ruang ber-AC atau ruang bertirai baik, karena nyamuk pembawa virus. Dengue relatif lebih aktif dari pagi hingga sore. Gunakan pakaian pelindung, seperti kemeja berlengan panjang, celana panjang, kaos kaki dan sepatu. Gunakan penghalau nyamuk, seperti permetrin, untuk diaplikasikan ke pakaian, sepatu, alat berkemah dan spray. Yang terpenting, kurangi habitat nyamuk. Anda bisa menurangi populasi nyamuk dengan menghilangkan habitat tempat nyamuk bertelur sedikitnya sekali seminggu. Dan mengosongkan serta membersihkan wadah penampung air. Seperti wadah tanaman, pastikan wadah penampung air tertutup setelah dibersihkan. Ilmuwan dari Australia dan Indonesia bekerja sama untuk melawan penyakit ini. Para ilmuwan ini menggunakan bakteri yang disebut Wolbachia. Mereka menyuntikkan bakteri ke dalam telur nyamuk, membiarkannya di laboratorium, dan melepaskannya ke alam bebas. Kemudian, nyamuk mata-mata akan kawin dengan nyamuk alami pembawa penyakit. Secara alami, anakannya akan membawa bakteri dari pejantan mata-mata. Bakteri ini mampu mengganggu proses reproduksi nyamuk, serta menurunkan usia hidup keturunannya, sehingga mencegah generasi nyamuk berikutnya untuk menyebarkan dengue.